Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan selalu saya merindukan dan bersyukur Bapak Ibu sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya diberkati Tuhan berlimpah-limpah agar menjadi berkat yang besar bagi banyak orang, menjadi terang dan garam bagi banyak orang. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari anak muda yang bernama Dio, atau lebih lengkapnya Pindia Divio. Luar biasa sekali kesaksiannya. Kenapa luar biasa sekali? Karena beliau berasal dari keluarga Aceh ya, cukup fanatik, dan adiknya ada yang bercadar, serta pamannya seorang ustadz. Dan tentu saja keluarga ini sangat taat dalam beribadah. Tetapi Dio adalah anak muda yang terjerumus ke dalam pergaulan yang buruk dan hidup dalam lembah kekelaman. Walaupun dahulunya dia seorang anak yang disekolahkan di sekolah agama atau madrasah. Tetapi apa yang terjadi saat hidupnya begitu kelam dan berantakan, dan ketika dia berada di Jakarta, dia justru ingin melakukan tindakan-tindakan bundir ya, yang ingin menghabisi dirinya sendiri. Dan itu ketika dia siap-siap untuk melakukan lompatan terakhir dalam hidupnya, agar dia menyelesaikan segala-galanya dan berakhir dengan kematian, dia mendengar suara Tuhan yang berkata, jangan melompat, jangan lakukan. Wow, suara yang dahsyat sekali, yang penuh kuasa, penuh otoritas, tetapi penuh kasih juga. Dan situlah Dio mulai berkenalan dengan sosok Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vinda Divina Panael, biasa dipanggil Dio. Nah, saya berasal dari Aceh, asli suku Aceh, dan kebetulan saya lulusan madrasah aliyah di tahun 2015 juga. Puji Tuhan, sekarang saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Itu berawal dari story di tahun 2017. Di tahun 2017 itu ketika saya merantau ke Jakarta, beberapa bulan di Jakarta itu banyak banget problem yang saya dapetin ketika itu. Banyak banget problem. Dan setelah itu saya tinggal di salah satu apartemen di daerah Jakarta Selatan. Ketika itu memang problem lagi benar-benar menumpuk banget, dari semua persoalan pekerjaan, teman, belum lagi masalah keluarga yang memang selalu ditimpa-timpa terus gitu. Finansial banyak banget waktu ketika itu lagi guncang-guncangnya masalah dalam kehidupan gitu. Sampai akhirnya nggak ada satupun yang mau bantu gitu waktu itu. Sampai akhirnya bener-bener udah putus asa, udah bener-bener nggak ada harapan lagi lah dalam hidup. Itu udah mikir seperti itu. Sampai pas malamnya itu, tengah malam itu, sampai itu dalam pas tengah malam itu udah bener-bener kayak, oh ya udahlah, mau apa lagi gitu. Sampai rencana mau bunuh diri waktu ketika itu, mau loncat dari apartemen di tempat saya tinggal waktu itu. Itu pas ketika mau loncat itu bener-bener di situ susah mau bicaranya. Itu bener-bener yang aku katakan itu tuh luar biasa banget waktu itu. Pas mau loncat itu, ketika udah di balkon itu udah bener-bener posisi itu tinggal terjun doang ya. Itu yang saya dengar, itu yang saya rasakan, nggak pernah terlupakan sampai sekarang. Itu suara begitu lembut, begitu halus gitu, mengucapkan kata jangan 3 kali, jangan gitu. Di situ bener-bener bingung gitu, ini apa sih, bener atau enggak gitu, antara nyata dan enggak. Tetapi itu kayak suara itu bener-bener nyata gitu, tapi nggak tahu di mana suaranya itu. Sampai kebingungan, sampai akhirnya itu udah pasrah, duduk di balkon, nangis di situ, masih nangis gitu. Berusaha gimana caranya bisa menenangin diri gitu, nggak bisa gitu. Belum lagi kebayang dengan suara itu. Akhirnya saya masuk ke dalam lagi, saya coba sholat tahajud di situ. Dan posisinya ketika saya mau bunuh diri itu bener-bener posisinya saya udah kayak bener-bener udah pasrah, udah bener-bener kayak udah
udahlah nggak ada Tuhan gitu. Kalau memang Tuhan ada, pasti Tuhan menyelamatkan gitu. Maksudnya di situ udah benar-benar pasrah, udah benar-benar percaya sama Tuhan lagi gitu. Sampai akhirnya saya bawa sholat tahajud. Pas di sholat tahajud, di situ saya berdoa sama Tuhan, antara yakin dan nggak yakin sebenarnya. Pas ketika saya berdoa itu antara yakin dan nggak yakin selesai sholat tahajud, banyak itu sih di situ. Saya berdoa sama Tuhan sampai saya sampai di dalam doa itu pun saya menantang Tuhan gitu. Kalau Tuhan itu benar-benar ada, tolong jawab gitu. Sampai akhirnya setelah sholat tahajud selesai berdoa, saya bawa tidur. Pas udah bawa tidur, nggak lama saya tidur tiba-tiba kebangun. Nah, dalam bangun ini tuh semua gelap, semua ruangan itu gelap, tapi nggak kelihatan barang-barang apa-apa, nggak ada. Itu benar-benar gelap, nggak ada kelihatan apa-apa pun. Benar-benar gelap. Tiba-tiba di pandangan depan pandangan mata saya itu tiba-tiba cahaya keluar. Tiba-tiba cahaya keluar sampai menyinari semua tuh, sampai menyinari semua, sampai terang semua. Setelah terang semua itu terang lagi sinar yang kedua keluar lagi. Sinar yang kedua keluar lagi, dan itu posisi benar-benar lebih terang lagi daripada sinar yang kedua gitu, daripada sinar yang pertama. Setelah itu makin kesini makin makin besar sinarnya, sampai saya di situ melihat sosok yang nggak pernah saya lihat sama sekali. Yang mungkin di agama saya dulu mungkin saya beranggapan oh itu Nabi Isa atau apa, but ini uh, apa, memang nggak semirip dan nggak sempurna seperti apa yang udah ada banyak orang gambarkan dengan ilustrasi mereka gitu ya. Ini benar-benar berbeda gitu. Di situ sosok itu saya lihat, dia senyum, dia senyum, nggak ada berkata apa-apa, cuma senyum. Nggak lama dia senyum, dia muter balik balik ke arah posisi yang dia keluar tadi. Dia balik, setengah perjalanan dia balik, tiba-tiba dia noleh lagi. Dia noleh lagi, dia noleh lagi, habis itu dia senyum. Setelah dia noleh, dia senyum lagi ke saya gitu. Pas dia senyum itu, saya di situ penuh dengan kebingungan ya, antara nyata dan enggak gitu. Sampai akhirnya setelah itu ya udah hilang gitu. Pas udah hilang itu tiba-tiba bangun pagi gitu. Pas sudah bangun pagi itu masih sempat kepikiran soal mimpi itu, sampai saya cari tahu itu sampai berapa lama itu saya nyari tahu tentang mimpi itu ke teman sosial media dan lain, sampai akhirnya itu kejadiannya itu di 2017 Oktober 2017 Oktober itu. Dari masalah-masalah yang saya ini sebelum ketemu sama mimpi itu, setelah mimpi itu antara antara kayak nggak ada masalah, kayak nggak ada problem gitu, kayak nggak ada apa yang aku alamin gitu, karena seketika kayak semua itu benar-benar membaik, walaupun nggak sepenuhnya benar-benar stabil gitu. Dalam prosesnya itu saya dapat kerjaan lagi, dalam prosesnya itu kayak seiring berjalannya waktu sampai itu di awal 2018 saya ketemu salah satu teman kenalan saya. Saya ketemu sama dia, uh, sama sekali pertama kali sama dia itu saya belum pernah ketemu karena kita berteman melalui media sosial. Kita ketemu sama dia pas satu hari kita ketemu sama dia, aku langsung cerita sama dia, langsung terbuka sama dia, dan posisinya di situ saya nggak tahu dia itu Muslim kah, Kristen kah, atau agama saya nggak tahu. Saya langsung terbuka sama dia, cerita sama dia. Setengah perjalanan saya cerita, tiba-tiba dia ngomong, nanti setelah kamu cerita saya doakan kamu ya, kata dia gitu. Oh iya, nggak apa-apa gitu. Dan posisinya di situ saya benar-benar nggak tahu ya dia itu agamanya apa. Habis itu sebelumnya juga saya nggak tahu gimana cara doa orang Kristen, Katolik atau agama lain, saya nggak tahu kecuali Muslim gitu, karena posisinya saya benar Muslim di situ. Sampai akhirnya selesai cerita, dia doain, justru saya nangis gitu, nangis. Nggak nangis gimana, tiba-tiba pas lagi dia mendoakan itu tiba-tiba air mata jatuh sendiri gitu, sampai nangis gitu. Dia bilang ya nggak apa-apa gitu, sampai dia doain, Bapak begini nggak apa-apa gitu. Sampai akhirnya selesai berdoa, ya udah dia pulang. Pas dia udah pulang, dia nge-WhatsApp lagi, besok mau ikut nggak ke kampus, nanti aku kenalin kamu dengan kakak rohani aku, kata dia gitu.
Terus saya bilang, "Oh ya udah nggak apa-apa." Besoknya ke kampus, ke kampusnya dia, ketemu sama kakak rohaninya dia, cerita lagi sama kakak rohaninya dia, terus dia doain apa sampai dia ngajak, "Oh udah kebetulan nih minggu depan, ada SPK nih di gereja saya," gitu. SPK itu saya pengikut Kristus. "Nanti ada beberapa kelas di situ, nanti kamu bisa selesain sampai kelas terakhir, sampai kelas kerajaan Allah," gitu. Terus di situ bilang, "Oh ya nggak apa-apa, biar saya tambah-tambah belajar lagi tentang, tentang kekristenan," saya bilang gitu. Minggu depan saya langsung ke gereja dan itu pertama kali saya masuk gereja. Pertama kali saya masuk gereja, itu salah satu gereja di Abaloh, di Jakarta Utara. Saya ke situ, gereja, ikut SPK, dan nggak lama belum kelar saya ikut SPK, akhirnya saya dapat kerjaan di Bali. Akhirnya mengharuskan saya ke Bali gitu. Dan itu berapa hari sebelum sebelum Paskah. Sebelum Paskah di 2018. Saya ke Bali dan di Bali saya ada kenalan teman, dan dia Katolik. Pas hari Paskah, posisinya di situ pas posisi saya di Bali dan itu pertama kali saya ke Bali juga dan itu saya nggak tahu ya di mana gereja Protestan, yang mana gereja Protestan, yang mana gereja Katolik, dulu nggak bisa membedakan sama sekali gitu karena nggak paham gitu. Sampai akhirnya pas Paskah di Bali saya diajak sama dia, ya udah kamu join dulu ke gereja aku di gereja Katolik di sini gitu. Ya udah datang sama dia. Pas udah datang masuk ke gereja, mereka pada apa, nggak tahu itu apa namanya gitu. Sampai setelah itu eh, kan ada sesi percikan air gitu tuh dari pastornya gitu. Akhirnya selesai percikan air tuh berdoa. Nah, pas di posisi berdoa ini tuh bener-bener apa ya, di posisi berdoa ini yang nggak pernah terlupakan sama aku sebenarnya dibanding yang lain gitu. Karena yang bener-bener nyata itu pas posisi di situ gitu. Selesai berdoa, pas lagi berdoa itu kepala saya itu seperti dielus 2 kali dari depan ke belakang 2 kali. Itu pengalaman yang nggak pernah bisa saya lupakan dibanding yang lain gitu. Ini memang nyata nyata banget dan nggak ngerti mau bilang apa lagi. Pas selesai berdoa, saya ngomong sama teman, "Tadi siapa yang ngelus kepalaku?" Gitu. "Tadi siapa yang ngelus kepalaku?" "Nggak ada," katanya gitu. "Serius?" "Aku ngerasa banget tadi ada yang ngelus kepala aku 2 kali," aku bilang gitu sama dia. "Hah, masa sih?" kata dia gitu. "Iya," gitu. Karena kan dia juga tahu story aku baru pindah juga Kristen gitu. Di situ dia nangis, teman aku dia nangis di situ. "Kamu kenapa nangis?" gitu. "Enggak, Tuhan itu sayang banget sama kamu. Tuhan itu udah memilih kamu," gitu. Banyak dia ngomong waktu itu ketika itu. Sampai akhirnya aku ikutan nangis. Aku ikutan nangis, dia meluk aku, habis itu kita pergi pulang. Pas sudah pulang itu long story, maksudnya ada setelah pulang dari gereja Katolik itu akhirnya beberapa lama saya di Bali ketemu dengan teman-teman Kristen yang lain gitu, sampai selalu ketemu sama teman Kristen Protestan juga gitu. Akhirnya aku kenalan sama dia, dibawalah sama dia ke gereja Hillsong Bali. Gereja Hillsong Bali, saya ibadah di situ, selalu pergi sama dia gitu. Setelah jauh dari dia, saya sering sendiri gitu. Tapi dosa tetap, maksudnya di situ kayak eh, apa ya, masih banyak dosa juga yang saya lakukan ketika waktu itu sampai akhirnya aku memutuskan diri untuk dibaptis. Aku siap dibaptis. Aku udah bicara sama diri sendiri, aku siap dibaptis. Aku langsung ke salah satu anak pelayanan di Hillsong, saya jumpain, saya minta bilang, "Kapan ini ada acara baptis?" "Oh, minggu depan ada gini nih, baptis." Saya dibaptis tanggal 22 Juli 2018, saya dibaptis. Selesai dibaptis, itu luar biasa lagi yang saya rasakan, antara kayak, "Aduh Tuhan ini apa lagi?" gitu kan. Kayak bener-bener ujian lagi gitu, bener-bener diuji lagi gitu sama Tuhan gitu. Saya kenal dunia prostitusi, saya kenal dunia narkoba, saya kenal dunia malam gitu. Tapi sebelumnya saya bisa lebih dulu kenal dengan dunia malam, artinya kayak mabuk-mabukan, setiap malam ke klub apa gitu. Setelah itu baru setelah dibaptis itu tuh baru saya kenal dunia narkoba, prostitusi dan yang lain-lain gitu.
itu eh, gimana ya, selama selama saya menjalankan di dunia gelap itu, di dunia buruk itu, ya ibadah tetap ibadah. Bahkan apa, bahkan sampai mau memutuskan diri untuk pelayanan juga di gereja gitu. Saya pelayanan di Hillsong. Terus akhirnya nggak pernah lupa doa, ibadah selalu, walaupun pelayanan jarang-jarang gitu. Narkoba tetap, malam tetap mabuk-mabukan gitu. Karena saya setiap hari berdoa gitu sama Tuhan, Tuhan kapan aku bisa lepas dari sini, Tuhan kapan aku bisa lepas dari situ. Sampai saya ikut connecting group juga di gereja gitu. Banyak, pokoknya banyak yang proses ketika itu gitu. Sampai aku setiap hari benar-benar berdoa sama Tuhan, Tuhan kapan aku bisa lepas dari lingkaran ini, Tuhan kapan aku bisa lepas. Makin aku di dunia itu, makin banyak teman-teman aku yang anak-anak Tuhan yang lain gitu, yang Tuhan kasih ke aku gitu, Tuhan dekatkan ke aku gitu. Aku suka sharing sama mereka gimana gimana gitu. Tapi narkoba tetap sampai aku sampai bener-bener niat berbohong gitu sama mereka. Iya, aku udah stop ini, padahal masih make ketika itu. Panjang cerita, sampai setiap hari aku berdoa sama Tuhan gitu. Setelah dari situ, pas kejadian untuk lepas narkoba itu, aku benar-benar lepas narkoba itu di tahun 2020, di bulan 1 itu aku benar-benar lepas narkoba. Di 2001 lepas, dalam hal itu lepas dari narkoba dan dari lingkaran teman-teman prostitusi yang lain. Di situ aku benar-benar mungkin aku beranggapan di situ, oh Tuhan udah menjawab doa aku, walaupun bukan dengan cara indah gitu. Kita ada satu rumah itu, kita tinggal bertiga. Akhirnya di situ kita berantem. Aku berantem dengan mereka berdua. Sampai akhirnya aku pergi dari rumah itu. Aku pergi dari rumah itu nggak ada duit 1.000 pun yang aku bawa. Nggak ada duit yang 1.000 pun aku bawa gitu. Bahkan aku difitnah sama mereka ketika itu. Aku nggak bawa duit 1.000 pun. Puji Tuhan, ada satu orang yang baru aku kenal, dia nyelamatin aku. Aku tinggal sama dia, aku disuruh tinggal tempat dia, aku dikasih makan sama dia, itu dari bulan 1 akhir sampai bulan 4 kemarin. Dan ketika aku diselamatin sama dia itu, ya tetap aja narkoba. Malah lebih parah lagi ketika itu. Yang biasanya kita seminggu bisa berapa kali, 2-3 kali, ketika aku tinggal sama ini orang, setiap hari gitu. Nggak pagi ke pagi malah gitu, pagi ke pagi. Aku mikir, Tuhan, aku berterima kasih banget gitu udah nyelamatin aku gitu. Ada orang yang menyelamatin aku. Tapi gimana ini juga sama aja gitu. Aku pengen lepas dari semuanya gitu. Aku berpikiran seperti itu gitu. Sampai akhirnya eh, di bulan 4 saya lupa, saya waktu itu masih ada sisa 1 kalung. Saya lupa ketika itu saya ke Jakarta itu saya jual kalung. Saya masih ada sisa 1 kalung ketika itu, kalung emas saya pas ketika di bulan 4 itu saya baru ingat, oh ya ini kan aku kan punya kalung emas, aku pakai. Di situ aku baru sadar, selama itu aku nggak pernah sadar aku pakai kalung. Di situ akhirnya aku jual kalung itu, aku pergi ke Jakarta. Aku pergi Jakarta, tinggal di Jakarta. Di Jakarta juga banyak proses ketika itu, banyak banget proses. Berantem sama temen lah, beginilah, begitulah, banyak banget cerita ya. Pokoknya makin kesini tuh makin, tapi puji Tuhan untuk narkoba, prostitusi dan dunia-dunia mabuk-mabukan, puji Tuhan aku sekarang udah benar-benar stop. Kalau untuk mabuk aku udah lama stop. Narkoba itu benar-benar di bulan 4 kemarin itu benar-benar terakhir. Karena aku lepas dari Bali. Sengaja aku pergi dari Bali itu supaya satu sisi juga aku bisa lepas dari dunia itu gitu. Setelah aku di Jakarta ya aku lepas semua gitu. Prostitusi, apa eh, narkoba, mabuk-mabukan, alkohol udah nggak mau kenal itu lagi gitu sekarang mah. Dan sekarang benar-benar fokus ke Tuhan gitu. Karena satu sisi juga kadang sempat berpikir sih gitu, kayak aduh, aku munafik gak sih ini gitu. Aku sampai beberapa ke teman aku nanya, aku munafik nggak sih aku seperti ini gitu, aku munafik nggak sih aku seperti ini gitu. Bahkan sampai detik ini pun aku masih ada dosa gitu, walaupun nggak separah yang seperti dulu gitu. Cuma ya gimana ya, eh kadang sempat berpikir di situ. Cuma ya satu sisi
pikiran positif menjawab juga gitu. No, aku pantas kok di hadapan Tuhan, aku layak kok di hadapan Tuhan. No, walaupun masa lalu aku kotor banget, masa lalu aku buruk banget, Tuhan masih terima aku kok. Buktinya sekarang aku masih bisa berjalan di jalannya Tuhan gitu. Banyak orang yang masih support aku, yang masih ngerangkul aku untuk bisa lebih fokus lagi di jalan Tuhan gitu. Cukup sekarang, aku sekarang sudah benar-benar berpikir, oh udah waktunya bagi aku untuk mengenal dunia-dunia yang nggak penting itu. Udah cukup bagi aku untuk tertawa di dunia-dunia yang nggak jelas itu gitu. Karena sekarang aku berpikir aku masih muda gitu, aku masih muda, sayang banget gitu masa muda aku dihabiskan cuma untuk dunia narkoba apa semua itu, sayang banget sih aku berpikir kayak gitu. Nah, apalagi dengan kisah teman aku yang meninggal juga, 2 orang itu meninggal dulu sebelum 2018, sahabat aku juga meninggal saat sekali kemarin 2020 sebelum aku berangkat ke Jakarta juga sahabat terbaik aku juga meninggal. Itu semua efek karena narkoba. Di situ aku juga jadi pembelajar bagi hidup aku gitu. So sekarang aku benar-benar untuk stop semua itu. Sekarang setiap hari aku mencoba gimana setiap harinya aku bisa lebih baik dari hari-hari sebelumnya gitu. Sekarang masih terus mencoba belajar hal-hal yang lebih baik lagi gitu. Panjang sih cerita untuk pertolongan Tuhan itu. Tetapi aku selalu percaya bahwa Tuhan bakal selalu ada, bakal selalu menolong setiap aku di dalam lembah kegelapan gitu. Oke, mungkin apa ya, untuk saksi yang aku bisa terima Yesus gitu. Oke, terima kasih Tio buat kesaksiannya. Nah, buat teman-teman saya kirim link di bawah yang mau ngobrol langsung interaksi sama Dio, silakan klik di link chat itu, nanti bisa langsung komunikasi dengan Dio. Nah, Dio, sebelum ada yang telepon nih, saya mau nanya nih, bagaimana respon keluarga setelah tahu kamu terima Yesus, ya, terutama orang tua ya? Kalau respon keluarga, dari pihak keluarga belum bisa terima. Pas sebelum dibaptis itu mereka memang benar-benar belum terima gitu. Tapi setelah saya dibaptis itu ada perubahan dari mereka. Ada perubahan. Mereka bisa mencoba untuk menerima gitu. Mencoba untuk menerima sampai akhirnya karena banyak eh, apa eh, banyak omongan-omongan dari tetangga-tetangga, banyak omongan-omongan dari orang kampung-kampung di sana. So itu bikin keluarga makin tertekan ya, mungkin mereka merasa malu gitu, apalah gitu mereka bicara gitu sampai akhirnya ya udah itu urusan lu gitu, istilahnya seperti itu. Jadi mereka udah bener lepas tangan dan belum bisa nerima sama sekali gitu. Oke, tadi berarti sampai sekarang nih belum dong ya, belum baikan dong, Belum. belum ada belum ada jalan keluar dong, gimana gitu respon dari keluarganya? Iya. Masih nganggep Mereka sempat bilang sih mereka bakal nerima Dio lagi kalau misalkan Dio balik lagi ke Muslim gitu. Tapi Dio sendiri juga udah ngomong gitu ke orang tua gitu. Apapun keputusan sekarang, aku nggak bisa diganggu gugat lagi istilahnya. Gitu. Aku nggak bisa kembali seperti yang dulu gitu. Inilah aku sekarang gitu. Aku udah nggak bisa balik ini. So mau orang tua terima aku atau enggak, mereka tetap aku anggap sebagai orang tua. Mereka tetap anggap orang tua walaupun mereka nggak nganggap aku sebagai anak mereka lagi gitu. Tuh, kalau memang mereka mau terima aku ya harus mereka terima aku dengan keadaan aku sekarang gitu. Shalom. Shalom, Pak. Saya ingin bertanya nih. Iya.
kesiapan Anda seperti itu dalam masa muda sekarang, apa Anda nggak berpikir itu adalah salah satu bentuk hidup yang berat ya? Maksudnya keputusannya memilih Tuhan Yesus itu batal agamaku atau gimana? Nah, kan Oh, untuk sejaman sekarang itu kan bentuknya sangat berat untuk Anda gitu loh. Apa itu nggak keberatan untuk Anda? Selanjutnya kan masa depan Anda itu masih jauh ke depan. Iya. Boleh dijawab. jawab ya. Ya. Kalau untuk ngerasa keberatan, sama sekali nggak pernah ngerasa keberatan. Karena memang udah prinsip dari Dio sendiri pun dari dulu itu, aku hidup untuk masa depan bukan masa lalu. So apapun yang ke belakang itu cukup jadi pelajaran buat aku ke depan gitu. So aku nggak pernah bakal kembali ke belakang, aku bakal maju terus ke depan gitu. Karena persiapan aku yang untuk kedepannya udah ada pelajaran dan udah ada hal-hal yang aku ambil di masa lalu gitu. So aku memang saya sendiri pun orangnya pribadi yang nekat gitu, orang pribadi yang nekat. So saya nggak pernah takut yang namanya merasa menyesal, karena apapun yang saya lakukan ke depan itu udah saya terima resikonya sendiri gitu. Ya. Oh iya itu. Jadi dia udah. Apa yang membuat Anda Kenapa? Apa yang membuat Anda melihat satu titik untuk merubah Anda? Anda itu melihat seseorang menjadi merubah Anda sekaligus. Apa yang Anda ada titik? Misalnya saya melihat ini menjadi jembatan ke depan untuk saya, kan gitu kira-kira. Apa yang membuat Anda untuk melihat itu titik terang untuk Anda? Oke. Oh, Iya, paham. Karena ini setiap apapun yang saya jumpain ya, saya nggak pernah lah yang namanya langsung melakukan ataupun langsung menerima gitu. Nggak pernah yang namanya langsung menerima ataupun langsung ini. Saya lihat dulu hal itu apa dulu gitu. Itu menguntungkan atau tidak gitu. Itu merugikan atau menguntungkan. Kalau merugikan, better saya di sini aja gitu. Istilah kayak saya posisi sekarang nih, ketika saya melihat sesuatu di depan gitu, apabila itu menguntungkan, saya maju. Kalau misalkan itu nggak menguntungkan, mending saya stay daripada saya harus jatuh gitu. Yang akhirnya Anda memutuskan harus memilih Yesus. Apa yang kamu lihat dari pribadi Yesus? Oh, dari pribadi, setelah ini saya ya banyak juga sih kemarin mempertanyakan soal itu gitu. Yang pertama, dari sebelum dan sesudah saya terima Yesus, banyak perubahan dalam hidup. Saya ngerasa damai, saya ngerasa kebahagiaan, saya nggak pernah ngerasa sendiri. Yang dulunya saya mungkin orangnya emosional atau lebih cuek atau gimana. Ketika saya mengenal Yesus, saya lebih bisa mengasihi setiap orang gitu. Saya lebih peduli dengan orang gitu, dan ya banyak banget lah perubahan dalam hidup setelah saya terima Yesus sama sebelum terima Yesus gitu. Apakah Anda melihat bahwa cinta Yesus itu dari hati kudus atau memang cinta nafsu gitu kira-kira? Kalau yang saya rasakan kalau memang itu cuma cinta nafsu, banyak hal yang mungkin saya bakal lakukan gitu, hal-hal yang nggak penting gitu. Tapi dari awal memang ketika saya terima Yesus itu benar-benar dari hati gitu, benar-benar dari hati. Karena gini, kalau misalkan saya cuma istilah kayak cinta nafsu mungkin terima Yesus, mungkin saya nggak bakal mencari tahu tentang kebenaran Yesus. Tapi nyataannya yang saya lakukan adalah ketika saya terima Yesus dengan hati tulus, saya malah mencari orang untuk bisa mendidik saya lebih dalam lagi tentang kebenaran Yesus gitu. Artinya Yesus itu menjadi guru bagi Anda, kira-kira begitu? Iya.
Apakah Anda kira-kira bisa sekuat tenaga untuk mengikutinya dia? Soalnya apa itu sesuai dengan ajarannya menyintai atau menyintai seseorang, menyintai musuh itu, apa itu bisa gampang dibuat di dalam pribadi kita sebagai guru? Kan dia mengatakan bahwa maafkanlah musuhmu, kira-kira begitu. Jadi kita mencintai musuh itu kan nggak gampang banget. Apa Anda kesiapannya ada untuk itu? Ya, oke. Nih pengalaman pribadi saya sendiri. Ketika sebelum saya terima Yesus, bahkan saya pun sendiri pun sampai pernah merasakan kebencian yang sangat luar biasa kepada orang tua sendiri, papa saya, keluarga-keluarga yang lain, teman-teman, itu banyak banget. Tapi ketika saya terima Yesus, saya benar-benar bisa melupakan semua rasa benci, sakit hati, dendam ke mereka, bisa saya lepaskan semua. Saya mengampuni mereka semua, saya mengasihi semua orang. Bahkan sampai sekarang ini pun masih banyak kok orang-orang yang masih kayak menghujat saya, menghina saya gitu. Dengan aku memaafkan mereka, dan aku nggak pernah mendengar apa kata mereka. Yang aku ambil dari perkataan mereka adalah ketika mereka menghina, menghujat aku, menghakimi aku jadikan itu sebuah kekuatan bagi aku untuk bisa lebih sukses lagi ke depannya, untuk bisa memberitakan kebenaran lagi ke depannya, gitu. So itu nggak bisa sekarang ini yang aku itu bukan ketika mereka ngehujat, ngehakimi, itu nggak membuat aku pribadi aku jatuh sekarang, karena mungkin ini juga pertolongan Tuhan, mungkin Tuhan hidup dalam diri aku gitu. So itu bisa membuat aku lebih kuat lagi untuk memberitakan kebenaran gitu. Oh begitu ya. Yes. Ya, jadi gimana? saya ingin nanya. Saya mau bertanya lagi ya. Banyak kali pun Bang Bata Agamaku ini pertanyaannya. Masih banyak yang antri nih. Ya udah, oke, satu lagi lah. Silakan. Satu lagi ya. Ya senang ketika ada juga masalahnya. Iya. Oke. Nah, ini secara biasa saya tanya sama orang seperti ini. Menurutmu apa konsep Tuhan untuk kamu hari ini? Konsep Tuhan untuk kamu hari ini? Untuk aku hari ini. Ya, ke depan lah. Untuk kedepannya. Ini pertanyaan udah sering dipertanyakan ini, Mak. Iya. Oh iya, tapi kan. Oke, silakan Dio. Biar abang ini bisa memahami. Nah, kenapa tadi pas ketika di kesaksian tadi saya bilang gimana caranya saya hidup setiap harinya bisa lebih baik dari hari sebelumnya. Saya hidup sekarang ini harus bisa lebih baik dari kemarin. Dosa yang udah dosa yang udah saya buat kemarin jangan sampai lagi terjadi di hari ini gitu. Dosa hari ini jangan sampai terjadi di hari ke depan. So konsep Tuhan dalam hidup aku sekarang ini dan detik saat ini, saya harus bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya dan setiap harinya. Oke. Terima kasih. Nasihat saya, jangan menangisi apa yang sudah terjadi ya. Thank you. Thank you, Bang Bata Agamaku. Terima kasih. Terima kasih, God bless you, Bang. Oke, sekarang ke Ben. Silakan. Shalom, Bang Leo dan Dio. Shalom. Ya, langsung ke Dio aja ya. Waktu pertama mau loncat itu ya, itu kan dia katakan banyak masalah yang menjadi satu, keluarga, ekonomi dan sebagainya ya. Itu setelah mendengar suara dan kemudian sampai saat ini itu apakah masalah itu memang tidak membebani lagi atau masih ada tapi tidak menjadi beban yang kuat begitu. Terus yang kedua, dia kan masih muda ini, kelihatannya talentanya juga banyak. Bagaimana mencoba mendengarkan suara Roh Kudus untuk panduan masa depan itu sangat penting tuh saya. Mungkin dua itu aja Dio. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bang Ben.
Ya. Dia yang pertama, kalau dibilang setelah terima Yesus pun Iya. makin banyak juga, makin bertambah banyak sih sebenarnya problem gitu, masalah makin bertambah banyak. Cuma itu nggak menjadi beban berat lagi gitu. Misalnya kayak dari sebelum terima Yesus itu misalnya kayak numpuk semua gitu di sini, numpuk itu benar-benar terasa berat banget gitu. Setelah terima Yesus atau setelah terima Yesus sampai sekarang ini pun masih banyak masalah sebenarnya. Cuma ya nggak terbebanin, ya nyantai-nyantai aja sih, bawaannya tuh santai aja gitu, nggak bawa stres Dianggap lagi, nggak dianggap depresi kayak dulu. iya, dianggap biasa gitu ya Dio ya. Jadi Iya, ya problem manusia pada umumnya begitu ya. iya. Oke, ya. Terus mengenai karir atau masa depan lah. Jadi karena Dio kan masih muda, itu kan masih banyak bisa dijangkau, dipelajari. Bagaimana bisa mendengarkan suara Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah penolong dan penghibur begitu. Bagaimana itu wujud dalam sehari-hari Dio sekarang? Kebetulan juga dia benar-benar untuk bisa meninggalkan semua hal-hal yang nggak benar itu kebetulan banget dengan pas di corona kayak gini sekarang gitu, pas lagi masa corona kayak gini. So dia di situ juga berusaha untuk cari kerja, gimana caranya itu memulai lagi dari nol gitu, but nggak ada satupun gitu yang bisa terima. So sekarang ini kebetulan juga ada keluarga angkat yang benar-benar bisa terima Dio apa adanya, Dio tinggal di sini. So sekarang kesempatan Dio sekarang di sini itu selama masa corona ini tetap masih bawa dalam doa untuk setiap harinya gimana ke depannya, selalu minta sama Tuhan gitu, ke depannya gimana, langsung persiapkan apapun yang bakal Dio lakukan nanti setelah benar-benar selesai corona. Sekarang memang untuk tujuan untuk saat ini ada dari pihak keluarga di sini pun mereka setelah corona mungkin mereka bakal nyekolahin aku lagi, nyekolah dalam istilah kayak nggak kuliah sih, karena mereka tahu aku punya cita-cita jadi chef, so mungkin mereka bakal sekolah chef. Oke. So, sekarang lagi syukurlah persiapan semua. Ya, terima kasih Dio, ini memberkati karena Dio masih muda, begitu banyak pengalaman yang kayak dimanfaatkan gitu ya. Beruntung bisa mempunyai pengalaman di masa muda ini. Terima kasih Bang Leo, terima kasih Dio. Shalom. Shalom, Bang Yesus berkati. Amin. Oke. Nah, kamu ini udah dibaptis belum, Dio? Gimana? Kamu udah dibaptis belum? Dibaptis. Udah, 22 Juli 2018. Oh, puji Tuhan. Ya. Berarti kamu di sini tinggal bersama ini dong ya, saudara? Sekarang di sini tinggal sama keluarga angkat. Jadi kenal keluarga ini memang udah lama, di 2017 juga dulu. Karena ke Bali, jadi kerja di Bali, so jauh dari sini karena dia kembali ke Jakarta, tinggal lagi di sini gitu. Ya mungkin. Ya, ini ada nggak perbedaan atau perubahan dalam hidup kamu setelah ikut Yesus? Banyak sih perubahan, banyak perubahan, kayak mungkin karena mungkin efek juga lebih banyak di belajar dan mengerti kehidupan itu di dalam benar-benar dalam kehidupan gitu. So, banyak pembelajaran juga sih, hal-hal yang nggak benar, hal yang benar banyak juga itu jadi pembelajaran juga sih, karena dia juga sempat berpikir kayak, oh ya udah, aku nggak pernah menyesali apa yang udah dilakukan sebelumnya gitu, hal-hal kotor itu, hal-hal buruk itu nggak pernah menyesal, karena dia berpikir, oh aku hidup ke depan kok, aku yakin ke depan aku punya keturunan, so dengan ini bisa jadi pelajaran kehidupan untuk bisa aku bagikan untuk keturunan nanti gitu. So, jadi kita nggak perlu menjadikan contoh itu dari orang lain, karena pribadi sendiri pun udah pernah di situ, jadi makin gampang lagi untuk membentuk diri dan membentuk orang-orang terusnya nanti dari pengalaman pribadi gitu.
Jadi banyak pelajaran sih, banyak pelajaran hidup juga. Ini Dio udah married apa belum sih? Belum, aku masih 24 tahun. Oh, 24 tahun. Ya, kamu kan masih muda ini. Jangan nanti tergiur sama wanita-wanita. Inilah, nanti balik lagi. Ini ada yang nanya soalnya ganteng. Makanya. Ya. Ganteng-ganteng jadi satu pintar-pintar ya. Nah, gimana? Mudah-mudahan Dapat jodoh dari itu. Ya kita doakan lah. Buat yang cewek-cewek nih, yang cewek-cewek Kristen nih masih jomblo nih, Dio, jomblo apa udah punya pacar? Jomblo, masih jomblo. Buat cewek-cewek nih welcome lah, yang Kristen yang ini bisa bareng-bareng sama Dio nih, Dio. Dan yang bilang, ayo yang cewek-cewek dong, narasumber ganteng, narasumbernya ganteng loh. Puji Tuhan ya. Nah Dio, ayat yang apa yang menurut Dio sangat memberkati satu aja apa gitu? Ini ada. Gimana? Ayat Alkitab yang menurut Dio yang sangat memberkati atau berdampak dalam hidup. Ada, kalau untuk Alkitab ada 1 Yohanes 4 ayat 18, itu menceritakan tentang ketakutan dan kasih gitu. Coba dia buka ya, 1 Yohanes 4 ayat 18, firman Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa yang takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Ini ayat favorit Dio banget, kemanapun Dio selalu pegang ayat ini gitu, karena dia berpikiran kalau kita Yohanes berapa? Yohanes berapa ini? 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Oke. Kenapa ini? Dio? Karena semenjak berbulan-bulan sampai bahkan ketika dia terima Yesus pun masih banyak sakit ya kan. So sometimes dia ngerasa takut sih, sometimes dia ngerasa takut. Ketika dia ngerasa takut itu benar-benar dia ngerasa lemah banget gitu. Di situ dia berpikir kayak kalau aku takut berarti aku nggak percaya sama Tuhan gitu. Karena aku udah terima Yesus Tuhan aku, juru selamat aku. Tuhan pasti menolong aku dalam keadaan apapun gitu. So di situ aku berpikiran kayak nggak tahu kenapa waktu itu dia ketemu sama ayat ini di salah satu sosial media juga waktu itu ketemu ayat ini, kok ini cocok banget gitu di Dio gitu ya kan, cocok banget di Dio. Iya, berarti sekarang ini benar. Ngapain saya harus takut gitu ketika saya melakukan apapun atau apapun yang lagi datang ke saya menimpa saya, untuk apa kita takut gitu? Karena kita hidup dalam kasih, kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan ada di depan kiri kanan kita, hidup di dalam jiwa kita. Jadi kita kenapa harus takut gitu? So aku berpikiran kalau kita takut berarti kita nggak ada iman gitu. Kalau kita nggak ada iman berarti kita nggak percaya sama Tuhan gitu. So buat teman-teman coba ini kan kembali gitu. Untuk apa kita takut kalau kita hidup di dalam Tuhan gitu? Karena di dalam ayat ini juga bilang kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan gitu. Kita hidup dalam kepercayaan Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan hidup di dalam kita. Kalau kita percaya sama Tuhan, ngapain kita harus takut gitu? Kalau kita hidup di dalam Tuhan, berarti kita bisa melenyapkan ketakutan, segala ketakutan. Jadi apapun yang dia rasain, ini sih yang selalu menguatkan dia. Ya, oke. Langsung ke Ado kayaknya di mute. Oke. Shalom.
Shalom, Bang Leo. Shalom. Shalom, waduh. Ya. Selamat siang menjelang sore, Dio. Selamat siang, menjelang sore. Puji Tuhan. Udah muda, ganteng, mengenal Tuhan Yesus, takut Tuhan, luar biasa, Betul. Mas Dio. Amin. Ya, saya sangat terberkati kesaksian Mas Dio. Masih pelajar atau sudah mahasiswa kerja, Mas Dio? Eh, sudah nggak siswa, sudah bukan pelajar, bukan mahasiswa, dan bukan pekerja juga. Oh, Masih nganggur sekarang. artis Oh, dong ya. Amin. Baik, puji Tuhan, luar biasa. Terus melayani, Mas Dio. Iya. Tadi saya sangat terberkati yang firman Tuhan tadi sampaikan, kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Kasih itu yang adalah Allah Bapa di dalam Yesus itu sendiri. Kita tidak perlu takut ya, Dio ya. Iya. Mm-mm. Majrus sekarang ambil pelayanan di gereja, di pemuda, di mana? Dio ikut pelayanan atau apa? Sekarang belum, kemarin pas ketika di Bali sempat pelayanan next step juga di gereja Hillsong Bali. Karena ini baru balik ke Jakarta, jadi di Jakarta belum. Ya masih semua daring ya, masih online semua ya. Iya. Titip pesan saya, Dio, nanti ke teman-temannya jangan lupa bersaksi tentang nama Yesus ya. Iya. Sekalipun di Jakarta, jangan malu membawa nama Yesus. Yesus itu adalah Tuhan dan Allah kita yang luar biasa ya, Dio. Yes. Semangat dan maju terus, Dio, melayani Tuhan, takut akan Tuhan ya. Iya. Tuhan memberkati ya pekerjaannya dan keluarganya juga. Amin. Mas Leo, terima kasih. Tuhan berkati, Mas Leo, gereja YouTube. Amin. Terima kasih, Bang Tuhan Ado. berkati, Bro Leo, makasih. Tuhan berkati buat kita semua. Ya, amin. Terima kasih. Nah, Dio, Iya. berarti nggak pernah pulang ke Aceh lagi dong, Dio? Sudah nggak pernah. Sudah nggak pernah ya? Oh, udah lama tuh nggak pernah ya. Kan di sana, kalau di sana di Aceh itu ada gereja nggak sih? Untuk di Aceh ada, gereja ada di Aceh. Kecuali di kabupaten yang tempat asal itu nggak ada. Di Aceh itu ada 2 kabupaten, Pidi sama Jaya. Itu 2 kabupaten yang nggak ada gereja, nggak ada vihara, nggak ada tempat ibadah selain masjid. Iya. Di tempatnya Dio tuh sama sekali nggak ada gereja ya? Nggak ada. Iya. Terus kalau sama orang tua masih sering nggak meributkan tentang perbedaan agama ini? Sudah nggak dari 2018 akhir itu udah nggak pernah lagi sih. Udah nggak pernah telepon lagi, nggak pernah chattingan lagi gitu. Cuma kalau sama orang tua ya, kalau misalkan untuk sama kakak, sama saudara gitu, kakak kandung, itu masih komunikasi. Kita masih komunikasi. Cuma kita nggak pernah bahas apa-apa aja sih, kayak palingan kayak nanya kabar doang gitu. Ya satu sisi ya mereka masih berharap dia balik ke agama sebelumnya gitu. Oh, masih berharap gitu. Berharap. Iya. Soalnya kalau dibilang, karena kan keluarga Dio sendiri juga istilah kayak bener-bener ini banget ya, Islam banget gitu. Kayak kakak sendiri pun udah bercadar. Kakak bercadar. Terus
kita juga kalau ada mama dari juga dari keluarga mama, adiknya mama pun seorang ustadz. Oh, iya. Jadi memang benar-benar ini ya. Berarti Dio hati-hati dong kalau nanti ini bisa. Halo Dio. Gimana tadi, sampai mana? Iya, sampai mana tadi ya? Tadi berarti kakak dan keluarga semua garis keras juga dong ya? Iya, kayak kakak kandung Dio pun bercadar gitu, bercadar. Terus dari keluarga mama juga memang orang-orang yang memang taat banget ke agama gitu ya. Bahkan adik mama Dio pun itu seorang ustadz gitu, pengurus masjid juga. Ya. Tapi sama kakak dan adik enak juga komunikasi sampai sekarang. Iya, masih komunikasi baik sekarang, masih komunikasi baik ya. Maksudnya kayak nanya-nanya kabar aja sih, nanya-nanya kabar. Terus kalau untuk selebihnya ya mereka masih berharap dia untuk kembali lagi gitu. Mereka masih minta dia untuk kapan pulang gitu, kita ngumpul lagi gitu bareng keluarga gitu. Cuma ya gitu, satu sisi dia juga sama bilang ya kalau mau pulang ya dia pun berharap mau pulang gitu. Cuma kalau mereka masih berharap dia pulang dalam keadaan dia muslim, dia masih nggak bisa gitu. Bukan masih nggak bisa, memang udah nggak bisa gitu, karena dia udah benar-benar udah di sini sekarang, udah nggak bisa balik lagi seperti dulu gitu. Iya, ya. Oke, terima kasih Dio buat saksiannya. Dio, apa nih kata-kata edukasi motivasi untuk terakhir, untuk penutup? Gimana? Untuk penutup kita, Gimana? kasih dong edukasi motivasi, kata-kata terakhir untuk penutup kita. Buat teman-teman yang masih nonton. Ini ini yang selalu Dio sampaikan ke teman-teman yang lain juga sih, ke dimanapun gitu. Dia selalu bilang kayak tetaplah jadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jadilah pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jangan pernah kalian ngerasa diri kalian itu dan nggak pantas di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Pada dasarnya kalian adalah makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Kalian pantas, Tuhan menerima kalian itu dalam kondisi apapun. Tuhan nggak pernah melihat masa lalu kalian itu bagaimana. Yang Tuhan lihat adalah Tuhan sudah menyediakan kalian masa depan gitu. So, coba kalian juga jangan pernah insecure. Jangan pernah insecure juga sama siapapun gitu. Jangan pernah ngerasa insecure, karena pada dasarnya Tuhan menciptakan kita dengan bentuk sempurna di dalam diri kita sendiri gitu. Dengan sempurna dengan diri kita sendiri. So jangan pernah takut. Kalian punya potensi. Kalian sukses dengan diri kalian sendiri, bukan dengan omongan orang lain. Karena kalian masing-masing kita punya potensi masing-masing. So semangat terus di jalan Tuhan. Jangan lupa berdoa, jangan lupa saat teduh juga. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Akhirnya Dio dibaptis dan ikut dalam satu pelayanan di gereja, dan saat ini dia sudah mulai bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan, dan dia mempelajari Alkitab, dan dia lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Tetapi satu hal yang pasti, dia mengalami perubahan, mengalami transformasi dalam berpikir, dalam berperilaku. Dia tidak lagi seperti yang dulu. Kalau dahulu dia dendam, dia benci, dan dia pemarah, sekarang dia penuh kasih, damai, dan sejahtera. Hatinya tenang, dan dia mengalami perlindungan Tuhan yang sempurna. Karena dia begitu yakin, di dalam Tuhan, kasih Tuhan akan membungkus dia dengan kasih yang sempurna. Dan imannya terus bertambah-tambah. Nah, Bapak Ibu, mari kita terus bersafaat, bersaksi, berdoa, terus mengasihi, menjadi berkat, dan terus bergerak dalam ladang Tuhan, karena tuaian sudah menguning ya, dan kita harus menjadi rekan sekerja Allah untuk bekerja giat di ladang Tuhan dengan cara bersaksi, dengan cara bersafaat,
bagi jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan, yang kita tidak tahu, yang kita tidak kenal, hanya kita butuh berlutut menangisi mereka, supaya mereka mengalami Kristus. Dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Miangas sampai Pulau Rote. Itulah tugas Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, dan saya juga. Tuhan memberkati kita, sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin.